Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi perbandingan. Materi perbandingan ini itu adalah materi kelas 7 semester 2. Nah, di sini yang kita bahas kali ini adalah bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan dan menyatakan suatu perbandingan. Nah, pertama kita bahas dulu bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan. Nah, jadi begini, dua objek atau benda itu dapat dibandingkan jika dia memiliki satuan ukur yang sama. Atau dengan kata lain, kalau yang dibandingkan itu adalah satuan ukur yang sama. Misal nih, kita perbandingkan ada si A dan si B, orang A atau orang B gitu ya. Misalkan orang pertama kita hitung nilai dari berat badannya, maka orang kedua juga harus sama-sama yang kita hitung adalah berat badannya. Jadi kalau ada hal yang sama, itu baru bisa dibandingkan. Jadi harus dengan hal yang sama ya. Jadi kalau panjang dengan panjang, kalau lebar dengan lebar, kalau mungkin berat dengan berat, seperti itu. Jadi harus satuan ukur yang sama. Kemudian untuk bisa menyederhanakan, itu harus disamakan terlebih dahulu satuannya. Jadi misalkan nih, yang pertama kita pakai satuan kilogram, misalkan berat yang tadi ya. Maka orang kedua pun juga harus pakai satuan kilogram, baru bisa disederhanakan atau dikecilkan nilainya. Nah, konsepnya atau cara cepatnya adalah ini. Ubahlah kesatuan yang paling kecil. Contoh nih misalkan. Di sini ada 75 cm dibanding 60 cm. Nah, di sini kan satuannya sudah sama. Nah, kalau satuannya sudah sama seperti ini, baru bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan itu seperti ini. Antara 75 dan 60 sama-sama bisa dibagi berapa? Seperti itu. Nah, ternyata ini kan 75 dan 60 sama-sama bisa dibagi 15 ya. 75 dibagi 15 itu menjadi 5 dibanding, sedangkan 60 dibagi 15 adalah 4. Nah, jadi penyederhanaannya bisa seperti ini. Jadi bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk penulisannya, selain pakai tanda bagi, bisa juga pakai tanda pecahan. Jadi gini, bisa kita tulis 75 per 60 seperti itu. Jadi hampir sama seperti pecahan ya, menyederhanakannya sama seperti pecahan. Tinggal kita bagi nih, sama-sama dibagi berapa, seperti itu. Misalkan nih, ini sama-sama kita bagi dengan 15 kayak tadi ya, ini juga dibagi dengan 15 sehingga menjadi 5 per 4 atau 5 dibanding 4 seperti itu. Jadi cara menyederhanakan itu harus disamakan terlebih dahulu satuannya, baru nanti bisa disederhanakan. Contoh lagi nih, misalkan di sini ada 2 kg dibanding 4 ons. Nah, di sini sama-sama yang dibandingkan adalah satuan berat, tetapi dia pakai satuan yang berbeda. Yang pertama pakai kilogram, kemudian yang kedua pakai ons. Nah, caranya bagaimana? Jadi disamakan dulu satuannya. Kuncinya seperti ini. Ini tadi, ubah ke satuan yang paling kecil. Di sini kan kilogram dengan ons itu kan lebih kecil ons ya. Jadi kilogram kita ubah ke dalam bentuk ons. Diingat-ingat, 1 kilogram itu setara atau sama dengan 10 ons, sehingga ini menjadi 20 dibanding 4. Nah, 20 dan 4 kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 itu jadi 5, 4 dibagi 4 jadi 1, sehingga perbandingannya adalah 5 dibanding 1. Jadi bisa seperti ini. Atau nih misalkan ini kalian tulis ulang dalam bentuk pecahan boleh. Jadi 20 per 4, terus kalian sama-sama dibagi 5, dibagi 4 ya. Sama-sama bagi 4. Sehingga menjadi 5 per 1 atau 5 dibanding 1. Seperti itu ya. Jadi untuk perbandingan mudah sekali. Tinggal kalian bandingkan satuan yang sama. Kalau misalkan satuannya belum sama, tinggal diubah ke dalam bentuk satuan yang paling kecil. Paling kecil baru bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu. Satu contoh lagi atau dua contoh lagi deh. Di sini ada 2 lusin dibanding setengah kodi. Nah, di sini kan ada satuan lusin dan satuan kodi. Di sini kan kalau misalkan kita jadikan kodi jadi lusin atau sebaliknya kan masih kesulitan. Nah, kalau soal-soal seperti ini boleh kalian jadikan buah. Jadi hitungannya satuan. Jadi harus kalian ingat, kayak misalkan 1 lusin itu kan setara dengan 12 buah. Kemudian 1 kodi itu ada 20 buah. Jadi harus ingat-ingat bentuk seperti ini ya.
Nah, sehingga kalau satu lusin itu 12 buah, dua lusin ini menjadi 24, seperti itu. Dibandingkan setengah kodi, satu kodi itu 20, kalau setengah kodi hanya bersisa 10. Nah, kemudian ini kita bagi 24 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Sehingga bisa kita sederhanakan jadi 12 dibanding 5. Nah, 12 dan 5 kan sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Nah, jadi sudah selesai. Perbandingannya itu setara dengan 12 dibanding 5. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh terakhir untuk yang menyederhanakan ya. Ada 3/4 jam dibandingkan dengan 20 menit. Nah, di sini kan 3/4 jam, jam ke menit kan lebih mudah ya. Pokok intinya itu adalah kita ubah ke dalam bentuk yang paling kecil. Jadi 1 jam itu kan 60 menit ya. Jadi 3/4 kita kalikan 60 seperti itu. Ini dibagi 4 jadi 1, dibagi 4 jadi 15. Jadi tinggal 3 kali 15 nih. Jadi 45 menit, sehingga ini setara dengan 45 dibanding 20. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. Nah, sederhanakan sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata ini kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. Dibagi 5 dibagi 5 sehingga menjadi 9 dibanding 4. Jadi seperti itu cara menyederhanakan suatu perbandingan. Jadi ingat-ingat kalau mau menyederhanakan harus disamakan dulu satuannya. Ubah ke dalam bentuk satuan yang paling kecil. Nah, berikutnya kita belajar bagaimana menyatakan suatu perbandingan. Di contoh sebelumnya kita kan sudah belajar ada 2 bentuk ya menyatakan perbandingan. Bisa pakai gini, tanda pembagian seperti ini. Bisa juga dalam bentuk pecahan seperti ini. Ini sudah melambangkan suatu perbandingan. Nah, misalkan dari soal cerita deh. Pada suatu kelas terdapat 40 siswa, 15 diantaranya adalah laki-laki. Jadi kalau yang 15 laki-laki, maka sisanya perempuan. Berarti 40 kamu kurangkan dengan 15, jadi ada 25 perempuan. Pertanyaannya, tentukan perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dibanding perempuan jadi berapa? Berarti kita tuliskan adalah 15 dibanding 25, seperti itu. Nah, ini bentuk pernyataan yang pertama ya, menyatakan suatu perbandingan ya. Nah, kemudian kalau misalkan masih bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Ini 15 dan 25 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 15 dibagi 5 itu jadinya 3. Sedangkan 25 dibagi 5 itu jadinya 5. Jadi boleh kita tulis sebagai 3 dibanding 5. Ini penyajian yang pertama atau menyatakan perbandingan yang pertama. Yang kedua bisa kita tulis seperti ini. Jadi laki-laki dibanding perempuan dapat kita tuliskan sebagai 15/25. Sama seperti tadi ya, kita bagi 5 jadinya 3/5 seperti itu. Nah, yang ketiga menyatakannya itu bisa pakai kalimat. Jadi kalau kita perhatikan, yang laki-laki tadi kan 15, perempuannya 25. Ini kan selisihnya 10 ya. Jadi laki-laki lebih sedikit, perempuannya lebih banyak. Jadi boleh gini. Jadi laki-laki, jumlah laki-laki 10 orang lebih sedikit daripada perempuan. Bisa seperti itu. Bisa juga dibalik, misalkan jumlah perempuan 10 orang lebih banyak gitu ya daripada laki-laki. Jadi ada beberapa cara gitu ya kalau dalam bentuk kalimat, atau boleh juga seperti ini. Ini kan laki-laki banding perempuan 3/5 ya. Nah, jadi kita pakai warna yang beda dulu aja. Kita pakai warna biru. Nah, jadi laki-laki banding perempuan sama dengan 3/5. Ini kalau kita pindah ke sana jadi gini, laki-laki sama dengan 3/5 kali P. Jadi boleh gini. Jadi jumlah laki-laki 3/5 kali dari
perempuan. Jadi bisa seperti itu. Jadi untuk menyajikan suatu perbandingan bisa dengan 3 cara. Yang pertama bisa pakai tanda pembagian seperti ini. Jadi tapi sebelum sampai ke sini diingat-ingat ya, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan bagi dengan bilangan yang sama. Kemudian bisa juga dalam bentuk pecahan seperti ini. Bisa juga dalam bentuk kalimat. Nah, kalimatnya ada banyak, tergantung nanti ada pilihannya seperti apa. Boleh juga tinggal kalian hitung selisihnya. Oh, selisih 10 orang. Jadi yang laki-laki lebih sedikit, yang perempuan lebih banyak. Tinggal dipilih. Misalkan kata-katanya mau laki-laki dulu. Jadi jumlah laki-laki 10 orang lebih sedikit daripada perempuan. Kalau perempuan berarti 10 orang lebih banyak daripada laki-laki. Atau boleh pakai kalimat perbandingan seperti ini. Jadi caranya kita pakai ini bentuk pecahnya tadi. L banding P adalah 3/5. P-nya kita kalikan ke kanan, jadi 3/5 kali P. Artinya laki-laki 3/5 kali dari perempuan. Boleh seperti ini. Nah, coba kita cara yang sama di soal berikutnya. Nah, di sini pertama, pohon damar dapat tumbuh sampai ketinggian 65 meter. Kemudian, sedangkan pohon ulin atau kayu besi itu dapat tumbuh setinggi 50 meter. Nyatakan perbandingan tinggi kedua pohon tersebut. Jadi boleh gini. Misalkan damar kita anggap sebagai D gitu ya. Ini perbandingan yang pertama. D dibanding U atau ulin ya, atau kayu besi akan sama dengan berarti 65 dibanding 50. Nah, tinggal kalian sederhanakan. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Antara 65 dan 50. Yang jelas ini kelihatannya dia bisa dibagi 5 kan ya. Ini kita bagi 5, jadi kita bagi 5, kita bagi 5. Jadi berapa nih? 65 bagi 5 itu jadinya 13. Sedangkan 50 bagi 5 adalah 10. Jadi perbandingannya adalah 13 dibanding 10. Sudah ketemu bentuk pertama. Bentuk kedua, D dibanding U atau damar dibanding ulin, boleh kita langsung terus gini. 13/10 langsung gini boleh, karena tadi kan sudah kita sederhanakan ya. Nah, yang ketiga bisa pakai kalimat. Jadi gini, ini kan 65 dan 50 selisihnya adalah 15 ya. Jadi boleh seperti ini. Tinggi pohon damar gitu ya, 15 meter lebih tinggi dari pohon ulin. Nah, boleh seperti itu. Atau kalau kita balik, misalkan pohon ulin dulu. Jadi tinggi pohon ulin 15 meter lebih pendek dari pohon damar gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Atau kalau yang ketiga pakai perbandingan kayak tadi ya. Jadi ini dari sini ya. Jadi D per U tadi adalah 13/10. Jadi kalau misalkan U nya kita pindah kanan, jadinya D sama dengan 13/10 dikali U. Jadi pohon damar atau tinggi gitu ya. Tinggi pohon damar 13/10 kali dari pohon ulin. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi untuk bentuk kalimat ini bisa kalian pilih salah satu. Yang pertama saja boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Jadi bisa dalam 3 bentuk penyajian ya. Dalam bentuk pembagian seperti ini, dalam bentuk pecahan, atau salah satu kalimat ini. Ini seperti itu. Contoh terakhir deh. Nah, di sini yang menggunakan perbandingan umur. Saat ini ayah berumur 45 tahun, sedangkan ibu berumur 42 tahun. Nyatakan perbandingannya. Jadi kalau dalam bentuk perbandingan biasa, jadi ayah dibanding ibu akan sama dengan 45 dibanding 42. Selesai. Tinggal kalian sederhanakan. Nah, 45 dan 42 itu sama-sama bisa dibagi 3. 45 bagi 3 itu jadi 15. Sedangkan 42 dibagi 3 itu menjadi 14 gitu ya. Jadi 15 dibanding 14. Bentuk kedua misalkan pakai yang bentuk pecahan, langsung bisa kalian tulis 15/14. Kalau pakai kalimat kita pilih salah satu aja ya. Jadi misalkan ini ayah dan ibu kan selisihnya 3 tahun ya. Jadi kalau misalkan ayah dulu ayah,
salah deh, 3 ya. 3 tahun lebih tua daripada ibu. Jadi bisa seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyatakan suatu himpunan dan juga menyederhanakan suatu himpunan. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.